Welcome to the dining room at Park Hyatt thank you so much. Jakarta. So this is everybody's talking about the dining room at the Park Hyatt Yes, yes. Jakarta. As you can see, our chefs are already working, and I would like to introduce you to Chef Rima. Karena di Park Hyatt, jadi kita nih cuman pakai barang-barang premium. Berasnya kita pakai basmati rice, golden brown, baru brown, kita ya? masukin ke air mendidih. Kita hari ini akan bikin dessertnya itu es kelapa kopior. Halo viewers, senang sekali saya Markus Henry bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Today Special episode Ramadan. Dan episode spesial ini saya sedang berada di Park Hyatt Jakarta. Nanti kita langsung ke lantai 22, kita kunjungin the dining room. Itu yang lagi hits banget, orang-orang lagi ngomongin tempat itu banget, makanya saya mau penasaran dan pas banget spesial Ramadan. Pasti menunya juga istimewa. Ingin tahu seperti apa? Kita ke atas yuk, kita lihat sama-sama. Hello, Hey. Mr. Sebastian, how are you? Very well, thank you very much. Welcome to the dining room at Park Hyatt thank you so much. Jakarta. So this is where everybody's talking about the dining room at the Park Hyatt Yes, Jakarta. yes. Mr. Sebastian, this is actually the first time I came to the dining room. Maybe you can share to the viewers and for me, what is the concept of the dining room at the Park Hyatt Jakarta? Absolutely, the dining room at the Park Hyatt here in Jakarta is located on the 22nd level, and we focus here on Indonesian, Javanese cuisine and authentic Italian cuisine. And all the food is going to be prepared in our theatrical live show kitchen, which are just behind us. Another highlight is obviously the amazing views over Menteng and the skyline, and our 6 private rooms and semi-private rooms where we would be loving to welcome you very soon to host your family, friends or business partners. This month, this holy month is going to be your first Ramadan, right? That's right, The first yeah. Ramadan for Park Hyatt Jakarta. Any special cuisines or dishes that maybe viewers can highlight? Absolutely. So during the very special month of Ramadan, we are going to offer a buffet during the dinner. So we will change from a la carte to buffet just for this month, and we will focus there as well, like our concept on Javanese cuisine with a little hint of Middle Eastern, but we will also offer our Italian signatures to our guests, also from the buffet, just to give a little bit of diversity and to give a little bit of a different feel to the guests who come to the dining room. Okay, not only taste the Indonesian food, also international food. Exactly, yes. So I believe the chefs are already ready for Yes. the cooking. Perfect, Okay? yeah, let me show you. Okay. So Markus, welcome to our open show kitchen right here at the dining room. Yeah. As you can see, our chefs are already working, and I would like to introduce you to Chef Rima, our chef de cuisine, garde manger. So she's basically in charge for all the cold dishes prepared in our hotel. Yeah. And today she's going to show you one of our signature dishes, which is the Pecel Surabaya. Children. And I wish you a lot of fun with her today, Okay. trying it out, and I'm sure you have the opportunity to try later as well. I will. Perfect. I can look forward to taste. Such all a the pleasure food. Thank meeting so you much. and Such a showing you pleasure. around. Have Thank a you. wonderful Yeah, day, and I'll now see you please soon. over to Chef Rima. Thank you so much. Thank you.
Ya viewers, saya sudah bersama dengan Chef Rima yang tadi diintroduce sama Mr. Sebastian. Udah mention kita akan bikin pecel Surabaya. Iya. Jadi kalau kita tahu makanan Indonesia yang satu ini pecel kan semua orang udah tahu ya. Iya. Terus di mana-mana tuh ada, di pinggir jalan pun ada, di hotel-hotel yang lain tuh ada. Yang bikin beda pecel Surabaya di The Dining Room tuh apa? Yang bikin beda pecel Surabayanya dining room itu karena di Park Hyatt, jadi kita nih cuman pakai barang-barang premium atau the finest ingredient yang kita pakai, dan kita tuh go lokal. Semuanya lokal. barangnya lokal. Jadi semuanya barang-barangnya lokal dan pastinya ada yang beberapa yang organik tentunya ya, untuk Iya, menjaga tetap betul. kualitas dari bahan makanan. Begitu kita makan, crunchy-nya tuh masih dapat ya, Iya. masih segar-segarnya. Terus apalagi yang bikin beda tuh? Bumbunya kah atau apanya bumbunya kah? kita nih pakai chestnut. Biasanya Cashew kan nut, ada campuran cashew nut di iya, sini ya? biasanya kan Nih, kalau jual. orang kan pakai peanut biasa ya. Kalau Kacang kita tanah pakai biasa. chestnut. Supaya tambah lebih wangi dan gurih Iya. pastinya ya. Bahan-bahannya di sini semua untuk nanti pecelnya ya, ada toge, ada Toge, wortel, ada wortel, ada kangkung juga, ada kol, ada bayam ya. toge. Yang bikin beda apa presentasinya nanti? Kita nih lebih ke Indonesian modern. Jadi Kalau pecel kan dicampur tuh. ya Langsung bumbu kita kacangnya lebih tuh seperti berantakan gitu ya. fine dining kali ya. Lebih cakep lah Iya, tampilannya. lebih cantik. Tapi tetap nggak mengurangi rasa dari si pecel Betul. itu sendiri. Ini karena bahannya udah ready nih, viewers sudah direbus semua ya. Untuk bumbu kacangnya juga kita langsung ya. Langsung boleh. Oke, silakan. Kita kasih lihat viewers gimana nih yang bikin beda. Pertama apa dulu? Jadi ini nih bumbunya nih udah jadi. Kita pakai Iya. bumbu kering dan bumbu basah. Oke, ada dua macam bumbu ya. Bumbu basah nanti buat platingnya. Bumbu keringnya itu untuk kita ngaduk ingredients atau vegetable yang sudah kita blend. Oh, oke. Seperti tadi dibilang sama masnya, kita pakai ada toge, ada kol, ada carrot. Jadi dicampur juga, cuma tampilannya tuh lebih iya. cakep ya. Karena kan sekarang orang tuh foto-foto dulu ya. Betul. biasanya makanan. Orang sekarang kalau makan foto dulu baru dimakan. Jadi harus cantik. Harus cantik dulu. Makanannya. Oh, yang bumbu keringnya tuh dicampur. Iya, jadi biar kalau dimakan nanti tuh berasa sampai ke dalam-dalam. Nanti kita kena buat kayak bowl gitu. Biasanya kan kalau bumbu itu nggak rata ya, viewers. Jadi kalau misalnya di sini diusahakan dalamnya tuh udah kecampur kacang, begitu dimakan betul-betul semua tuh full ya. Iya, betul. Full peanut jadinya. Oke, Ini kemudian, nah yang ini dia yang pertama. bikin beda nih. Ini nih yang bikin beda. Jadi Ini kita ada tuh. bayam. Mm-mm. Bayamnya itu kita Bayam Jepang bukan sih dia pakainya? Iya, pakai kan? orange sauce peanut sih di Ya. sini. Wah, Biasanya kan Indonesia kalau banget ya. pecel kan pakai daun singkong ya. Iya. Ya nanti ada peyek Iya. spesialnya Peyek pecel buat Surabaya. baca. Ini kalau udah tercampur dengan sempurna, taruh di sini. Jadi dibungkus gitu loh viewers tuh. Iya, dibungkus. Jadi bowl seperti ini. Terus Lalu didouble lagi ya kita dengan double lagi pakai daun singkong. daun singkong. Karena daun singkong tuh teksturnya lebih kuat daripada bayam ya dia ya. Iya. Lebih awet, Selain itu juga buat rasanya biar lebih lebih khas. kalau pecel gitu yang dimakan tuh pecel. Oh iya, ini di bawahnya nih kasih Plastik apa sebelumnya. underliner, Heeh, plastic underliner wrap. ya. Gunanya untuk biar shape-nya ini lebih, kita Dia kan kan mau harus, bulat. ya bulat, jadi Biar ngeset. kayak gini nih, Tuh, dicetak gini. ini dia. Jadi sebenarnya ini tampilan untuk satu piece, tapi biar satu dia porsi itu ada lebih beberapa firm ya. gitu. Lebih firm. Ada berapa porsi nanti? Ada berapa buletan untuk satu? Oh, satu porsi sih satu. Satu, oke. Karena kan karena ini appetizer, jadi nggak bisa Nggak mau terlalu gramasinya nggak kenyang. boleh. Nggak Iya, boleh karena gramasinya harus nggak ada terlalu banyak. course-course berikutnya, nanti kekenyangan kalau banyak. Ini hasilnya yang sudah di set sama Chef Rima, jadi nanti tinggal kita pilih yang bagus kita untuk plating ya. Sekarang kita plating. Oke. Ini bumbu yang basahnya sudah, udah basah. Pilih yang mana Mas? Mau yang di apa? Bagus yang di mana ya? plating. Yang bagus yang mana? Ini kayaknya bagus. Ini ya, bagus ya. Garisnya Oke. bagus.
Pertama bumbunya dulu. Kita buat presentation yang simple tapi cantik. Ini ya. Ya. Bilang itu pilihanku. Ini kita tinggal taruh sini. Lalu di sini ada edible flower sama micro herb. Micro. Dia untuk garnishnya aja. Ini namanya pitendril. Lalu kita pakai ini, edible flower. Satu ya. Iya. Ini makanan kaki 5, presentasinya bintang 6. Bintang 6. Oke. Ya. Lalu yang terakhir ini crackersnya, biar ada kriuk-kriuknya kalau makan. Ntar kalau nggak ada, ntar orang nanya, P-nya mana? Iya betul. Keren. Nah, viewers, ini dia pecel Surabaya ala Chef Rima, The Dining Room Park Hyatt Jakarta. Kita lanjut abis ini main course sama Mbak Rima atau bukan? Oh, sama Chef Ardi. Chef Ardi. Nanti kita pindah ke sebelah sana ya, karena ini kan open kitchen-nya luas banget. Viewers, kita akan lanjut lagi, tetap di sini, Today Special. Tipsnya tadi ketika buat presentasi pecelnya itu, yang penting di sini adalah ketika kita mau membungkus itu, semua ingredient atau vegetable yang sudah kita blend itu dicampur atau diaduk rata dengan bumbu pecel yang kering ini. Karena ini akan nambah rasa banget ketika kita buat bola-bola yang seperti ini. Kalau nggak ada bumbu di dalamnya tuh nggak ada rasanya. Inilah pecel Surabaya ala Dining Room Park Hyatt Jakarta. Ya viewers, setelah tadi selesai di Cold Kitchen bareng Chef Rima, sekarang sudah berada di Open Kitchen, khususnya di Hot Kitchen bareng Chef Ardi di sini. Apa kabar, Chef? Kabar baik, Mas Thank Markus. you so Apa kabar? much. Udah nyiapin makanan apa nih hari ini? Kita siapin sekarang di second course ini, main course kita punya lamb shank kebuli. Oh, oke. Tadi di Dan- pecel Surabaya kan itu makanan udah orang juga tahu. Lamb shank juga semua orang udah tahu ya, udah paham. Sekali lagi saya tanya, sama pertanyaan seperti dengan Chef Rima juga. Yang bikin beda di sini tuh apa? Lamb shank kebuli ini sebetulnya saya terinspirasi dengan Indonesian Nusantara touch. Jadi memang lamb shank ini nggak umum kalau dipakai di Indonesia. Oke. Jadi biasanya orang tuh pakai di bagian rack, di bagian rack atau iga ya. Dan kebuli ini sebetulnya highlight dari Indonesian food sendiri, karena memang kebuli ini originnya memang dari Indonesia. Dari Indonesia. Karena tapi terinspirasi dari Middle East. Dari Middle East. Ini bahan-bahannya udah di sini semua ya, Yes, Chef, bahan-bahannya ya? ada di depan. Ini kita untuk saat ini. bumbunya, Betul sekali. kita pakai apa aja di Chef? Bumbunya ini ada bumbu yang mentahnya atau yang belum kita blender ya. Ya. Itu ada garlic, Ah, salad, ah, ginger, ah. terus ada turmeric, red chili big, Ya. sama candle nut. Kemiri. Dan sebelah sini nih bumbu yang udah kita blender. Nah, nanti akan kita mulai masak si lemsengnya dulu, baru kita masak si nasi kebulinya. Karena broth dari lamb shanknya kita pakai untuk Yes, masak betul nasi sekali, kebuli ya. Nah, Mas ini Markus. untuk bumbu-bumbu kasarnya ya nanti. Yes, ini sebagai bumbu-bumbu pendamping kasarnya. Betul dari sekali. lamb shanknya ini kita pakai bahan mentahnya berapa gram nih, Chef? Ini kurang lebih beratnya 250 gram per piecesnya. Per piecesnya Ini 1,5 kilo ya? Yes, karena kita juga pakai yang premium, ini kita import dari Australia. Wah, Yes. jalannya jauh ya dari Agak Australia jauh, ke sini, betul, kambingnya agak udah bisa jauh. sampai sini Cukup dipotong. jauh, betul Cukup sekali. jauh. Dan kita pakai berasnya juga beras spesial. Berasnya kita pakai basmati rice. basmati rice. Ya. Nanti untuk kebulinya. Ya viewers, kita akan mulai masak. Ini udah panas juga ya pennya. Silakan Ya. Chef, pertama apa dulu nih Chef? Pertama, yang udah pasti kita masukin minyak Ya, ya. Yang sudah pasti panasin. minyak dan sedikit butter untuk Ya.
aroma ya. Tapi pastikan untuk butter ini jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas Dia gosong. dia akan gosong. Betul sekali Mas Markus. Pilihnya juga yang unsalted ya? Yes, yang unsalted. Unsalted. Setelah dia cukup panas, Ya. kita bisa masukin nih bumbu yang udah kita blender. Yang pertama apa? Yang pertama itu harus ginger. Harus ginger ya? Yes, karena ginger ini dia itu yang paling lama matang, dan kalau dia nggak matang itu dia akan rasanya akan Getir ya? getir, Ya. betul sekali. Pertama kita masukin ini kurang lebih setengah sendok. Yang gampang matang nanti belakangan. Yes, kita saute dia atau kita tumis sampai dia harum, Sampai dia harum nih. wangi, Ya. berubah warna, harumnya udah agak keluar seperti ini. Ya. Baru kita bisa susul sama bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan yang lain itu ada pertama, Ya. ada salad, Shallot, bawang 1 merah. sendok, ya, bawang merah 1 sendok. Bawang putihnya ingat setengahnya dari quantity Setengahnya si dari- oh, ya. salad, karena memang bawang putih sama bawang merah itu perbandingan di Indonesian food lebih banyak bawang merah. Bawang merah ya? Yes, betul sekali. Karena bawang Kita putih aduk juga lebih dulu. strong ya? Yes, betul sekali, kita aduk dulu. Kalau Aduk. memang kurang minyaknya boleh ditambah, Mas Markus. Kalau minyak. Yes. Tambah minyak. Pokoknya kalau Tumis. masak makanan Indonesia itu jangan takut-takut. Benar. Ya. Berani rasa, Harus berani rasa, bumbu. berani bumbu. Betul. Setelah dia udah agak wangi, kita boleh masukkan kunyitnya. Masukkan kunyit. Karena nasi kebuli umumnya berwarna agak sedikit Agak kekuningan. sedikit kekuningan. Ini yang kasih dia warna. Mhm. Seperti ini. Ya itu juga nggak banyak ya, Chef. Yes, ini kurang lebih seperempat sendok. 4 sendok. Yes. Makan. 4 sendok makan, Ya. cukup. Sudah wangi ya. Ya, sudah wangi. Nah. Sudah wangi, dia sudah mulai wangi. Hmm. Kita masukkan cabai Cabai, yang sudah digiling. giling. Ya, ini kurang lebih setengah sendok aja. Setengah sendok. Ya, setengah sendok. Hmm. Ya, untuk memperkuat rasa. Di warnanya itu nggak kuning Nggak tapi kuning. agak kemerahan. Iya, Supaya lebih cakep lah warnanya. lebih cakep warnanya. Betul sekali. Oke, jadi kita masak nih viewers ya sampai dia matang bumbunya. Yes, betul Semua sekali. semuanya udah masuk ya. Ya, semua sudah Jahe, masuk. bawang putih, bawang merah. Lalu kita susul dengan spices yang kita punya. Ya, Ada kapulaga, ada kapulaga. green cardamom. Ah. Ini kurang lebih 10 pieces saja kita masukin. Oke. Cengkehnya kurang lebih 8 pieces Ah. saja kita masukin. Kita aduk mereka sampai mereka benar-benar wangi, Mhm. matang. Pastikan harus matang, Mas. Harus Markus. matang. Yes, karena kalau dia nggak matang, again, Iya. dia pasti akan getir. Rasanya kecil. Kalau orang Indonesia bilangnya langu. Langu ya. Iya, betul sekali. Makanya kalau misalnya kita masak di rumah tuh ya, yang ibu-ibu yang nggak tahu suka kok makanan saya baunya gini sih, Iya, rasanya betul gitu. sekali. Itu karena Belum matang. mungkin durasi memasaknya atau step memasaknya kurang tepat. Kurang tepat. Iya. Setelah dia agak wangi begini, kita masukkan tomat, Mas Markus. Saya ada tomat di belakang. Oke, saya aduk, Tomatnya boleh ambil ya? dulu. Boleh, silakan Mas Markus. Boleh, silakan Mas Markus. Kita masukkan tomatnya. Ini kurang lebih 2 pieces tomat. Ya. Terus Oke. kita panaskan sampai dia benar-benar reduce Hmm. dan sampai benar-benar si tomatnya itu matang. Ya. Nanti keluar air tuh. Nanti keluar Tidak air basah. dan harus benar-benar reduce ya. Ya. Oh. Itu kuncinya seperti itu. Ini kan Mas Markus bisa lihat nih warna-warna Ya, warnanya udah kebulinya sudah mulai kelihatan, mulai kelihatan ya. nih, Betul kuning-kuning, sekali. kemerahannya udah mulai keluar. Baru kita masukin serai, Mas Markus. Serai, ya. 2 batang. Batang serai, Ya. Nah, ini udah agak kelihatan berubah warna, tomatnya juga udah mulai layu, betul. udah mulai layu. Dan kita masukin, jangan lupa Mas Markus, kita ada coriander powder. Coriander powder. Ya. Coriander powder kurang lebih setengah sendok. Iya. Ya, betul sekali. Udah enak banget. Ya viewers, ini udah siap. Kita Ya. supaya nggak gosong, kita pindahin dulu karena kita akan proses untuk lemsengnya. Lemsengnya akan kita proses, betul Oke. sekali Mas Markus. Jangan lupa harus kita seasoning salt, Seasoning, salt and karena pepper. salt and pepper. Karena memang ini harus kita sear dulu atau kita Peppernya black apa yang yang black boleh. Ya.
Jangan takut untuk kasih salt Iya. sama pepper, karena si salt ini anyway kan kita sear ya. Kita sihir. Iya, dia kan Dia akan akan larut. ya larut juga. Terima kasih Mas Markus. Sama-sama. Boleh kita tuang minyak secukupnya aja. Karena ini heatnya udah panas ya, kita langsung taruh. Nah, dia sizzling dia. Iya. Dia ada Praktis ya, sizzlingnya. kompor Praktis sekali. ini viewers. Iya. Jadi nggak perlu ada api, tinggal taruh aja gitu. Jadi kita tunggu sampai each side-nya itu brown atau udah cukup bagus kalau Iya. ini golden brown, Golden baru brown kita ya. masukin ke Air. air mendidih. Jadi kita bolak-balik nih viewers, kurang Yes. lebih 7 menit lah ya. 7 menit, oke. Proses semuanya sampai Betul golden sekali. brown, setelah itu kita masukin Ke bareng dengan boiling water Ah. dan rempah-rempah yang tadi kita tumis tadi. Kita tunggu ya, bolak-balik. Ya viewers, ini sudah selesai di pensil, sekarang tinggal lanjut proses lagi ya. Betul sekali Oke. Mas Markus. Silakan chef, jadi Oke. masukin ke air mendidih, sudah mendidih. Ya, kita masukkan lemseng yang udah dapet colornya golden brown tadi ya. Iya, boleh. Kemudian ini masukin. Betul, langsung dimasukin Mas Markus. Ya, dia sudah mulai berubah warnanya. Nah, ini yang bikin makan waktu lama ya. Betul, ini kurang lebih kalau memang kita boil Hah? tanpa kita oven itu kurang lebih 3,5 jam atau 4 jam. Tapi kalau kita braise Ya. di dalam oven dengan suhu yang konstan, itu dia akan makan waktu kurang lebih 2,5 jam. Oke, kita akan persingkat waktu kita 2,5 jam, tapi Iya. nanti kita akan masukin oven. Nanti chef akan kasih lihat Hasil dari yang si- sudah melalui proses ya. Betul. Ya viewers, ini dia chef ya hasilnya. Yes, betul. Tuh, ini dia tuh hasilnya tuh viewers. Udah reduce banget dan broadnya tuh udah kental banget. Ini Betul. udah matang sebenarnya. Udah pasti matang dan empuk Dan sekali. empuk. Wah, 3 jam kampuk sih kebangetan. Oke, nah ini kan tadi chef bilang kita ada nasi kebulinya. Betul. Nah, ternyata nasi kebuli itu dibuatnya dari broad si Broad dari lemseng. si lemseng ini. Oke, Jadi kita lanjut ya. broad yang tadi itu nggak kita buang. Ya. Tapi Jangan, kita chef, keep. sayang. Iya, kita keep untuk buat si kebulinya. Boleh, oke. Dan kebuli itu kan memang identik atau benar-benar apa ya? Strong di rasanya Ya. itu di kambing ya. Jadi kita bikin nasi kebuli sekarang. Oke. Pertama, Supaya lebih strong lagi kita lebih kasih strong lagi kita daging. kasih daging kambing, Kambing. pasti. Kita saute dulu. Aha. Jangan lupa Mas Markus, kita harus selalu kasih butter karena memang butter harum. itu satu buat harum, yang kedua benar-benar apa ya, memperkuat rasa. Oke, Terima mengikat kasih. rasanya ya supaya nggak ini. Betul. Nah, viewers itu udah dikasih broadnya sesuai dengan takaran. Jadi kita udah masakan nih sampai matang. Sampai matang. Nah, ini kurang lebih Mas Markus, Ya. prosesnya ini kurang lebih 10 menit kita aron. Kalau orang Indonesia bilang aron ya. Dan setelah kita aron, itu langsung kita steam di suhu 100 derajat Ya. kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi Ya. kita akan proses ini 15 sampai 20 menit sampai dia matang. Setelah selesai siap semuanya, kita akan langsung plating. Oke, sudah? Sudah, Ini udah mulai matang juga ya. sudah mulai Selanjutnya apa nih, matang. chef? Selanjutnya, proses selanjutnya kita buat nasi kebuli. Nasi kebuli itu kita biasa bikin tuh harus ada standar dong, Ya. pasti dong. Kita harus ingat kalau nasi itu 1 kilo nasi untuk nasi yang lokal itu atau beras lokal biasanya kita lebihkan 200 gram dari berat si nasi. Nah, viewers itu dia tipsnya ya. Ya. Jadinya. Dan kalau untuk nasi basmati ini sendiri dia itu kan beda Ya. karena dia memang lebih absorpsi water lebih dari beras Nasi lokal biasa ya. ya. Jadi kita lebihkan kurang lebih 200 gram lagi dari yang beras lokal. Oke. Lebih banyak ya? Ya, lebih banyak pakai air. Oke, boleh tuang, Mas? Tuang ya? Nggak semua tapi. Nggak semua ya? Ya. Chef bilang stop ya? Oke. Oke. Cukup Mas, cukup. Boleh. Ini kurang lebih 300-400 gram ini ya. Kita aduk dulu sebentar. Ya. Aduk sampai dia agak apa ya? Agak ngeletis Iya. dikit itu. Ya viewers, semuanya udah ada di hadapan kita yang siap untuk di plating. Nah ini nih, nasi kebulinya nih. Terus sudah dicampur dengan ada kismis, Ya. ada cashew. Betul. Yang semuanya dicang ya. Ya, Jadi dicincang kasar, sekarang tinggal kita plating. betul sekali. Monggo, Chef. Kita mulai ya Mas. Ya, boleh. Ini platingnya kurang lebih itu orang makan kalau sendiri ya porsinya itu 200 gram lah maksimum. Oke. Untuk si nasinya itu sendiri. Ini kita ratain aja nih Mas, biar
shape dari si piringnya ini ketutup semua kan ya. Iya. Setelah itu Ya. jangan lupa, kita bikin onion salad untuk balancing karena Untuk dari si balancing. nasinya itu gurih, si kambingnya fat banyak, kita harus ada vegetable-nya lah. Harus ada yang sehat. Yes, betul sekali. Kita kasih spring onion sedikit biar colorful, ada warnanya juga bagus. Ya. Salt, pepper jangan lupa. Kita pakai lemon juice. Oh, lemon juice. Yes. Ini benar-benar nge-balancing ya. Yes, betul sekali. Dan olive oil. Olive oil. Ya. Setelah itu, setelah rasa cukup, kita plating si lemsengnya itu sendiri. Sudah yang udah matang pasti. Betul, pasti. Ya, seperti ini kita taruh. Wow. Nah, dagingnya udah mulai rontok nih viewers, Iya. berarti dia Empuk udah banget, mulai Mas. empuk. Ya, setelah itu Hmm. kita kasih deh ininya nih, onion salad di Onion atas salad. nih, seperti ini. Onion saladnya di atas. Karena kita memang mau highlight Indonesian food, Ya, jadi kita kasih sambal mata. tuh. Iya. Pernah kan makan Spesial sambal sambal mata, makan lemseng pakai sambal mata. Bisa nggak makan di sini langsung, saya nggak usah nunggu selesai? Bisa. Ya, banget ya. Nah, kita kasih sedikit saus lagi supaya dia lebih ada apa ya, lebih Lebih afdol lah ya. moist lah. Seperti ini. Nice. Luar biasa. Voila. Tinggal- Selesai. Wah, This luar is it. biasa nih viewers. Kan sekarang nggak ya? Nggak, ntar aja deh. Karena masih ada satu lagi ya. Kita akan bikin dessert ya, Chef ya? Sama Yes. Chef Adi atau ada satu lagi? Ada rekan saya Chef Ali. Chef Ali. Jadi kita hari ini komplit. Cold kitchen appetizer, hot kitchen main course, dan ada dessertnya. Betul. Thank you banget. Terima kasih, Mas banyak. Markus. Terima Thank you kasih. so much. Thank you so Ketemu much. lagi ya. Viewers jangan Nice kemana-mana, to kita meet akan you. balik lagi setelah ini. Untuk proses masaknya sendiri yang harus kita buat pertama kali otomatis ya brothnya itu sendiri karena kita butuh si kari dan si boleh dibilang kaldu kambing itu untuk buat si nasi kebuli karena kebuli rice itu memang identik dengan strong flavor dari si kambingnya sendiri. Jadi memang agak rumit dan agak lama saat kita braise si lemsengnya. Tapi setelah once si brothnya itu jadi, itu sangat mudah sekali karena untuk buat nasi kebuli kurang lebih hanya makan takes time like 30 menit atau 30 menit. Lemseng ala Pak Hayat Jakarta. Ya viewers, terakhir kita akan bikin dessert bersama dengan Chef Ali di sini. Apa kabar Chef? Baik, Udah baik. nyiapin apa nih? Kita hari ini akan bikin dessertnya itu es kelapa kopior. Tapi perbedaannya dari yang lain kita nggak cuman ada dua macam. Jadi ada berbagai tekstur. Ketika kita makan itu experience sampai habis pun ada tekstur yang Tetap bikin ya, kita walaupun makan. sudah habis tetap masih ada tekstur Yes. yang kita nikmatin. Benar. Bedanya di mananya tuh? Bedanya itu pertama kita ada bikin coconut panna cotta. Itu salah satu yang berbeda. Terus kita akan taruh di coconut shell. Di coconut shell yang Yes. masih ada dagingnya ya? Masih ada. Jadi kita potong setengah. Ini yang masih young coconut. Ada daging kelapa mudanya, terus nanti ada bahan panna Ini cottanya. Ada panna cottanya. Coconut panna Terus cotta yang dan terakhir toppingnya kita ya? ada toppingnya. Mhm. Selain ada kopior ice cream yang kita bikin es krim, kopiornya ada daging kelapa, ada nata de coco, ada coconut water Coconut jelly. water jelly. Jadi airnya nggak dibuang, dibikin jelly. Oke. Terus ada coco pandan jelly, kita bikin pakai agar-agar. Kalau ada selasi, nangka, ini toasted coconut flake. Jadi it's all about coconut. Yes, Gitu. Jadi benar-benar kelapa kopior ini bikin sendiri ya, semuanya homemade. yes, benar. Kita mulai? Kita mulai Oke. dari panna Jadi cottanya. kita olah panna cottanya, the rest itu untuk topping. Ya. Oke, silakan, chef. Kita ada susu. Oke, yang bahan-bahannya kita pertama, pakai susu. fresh milk. Mhm. Terus ada santan. Ini Santan. santannya santan kental. Ya, Jadi kenapa kita pakai fresh milk? Biar dia rasanya makin creamy, makin creamy dan terus gurih juga ya. makin gurih. Oke, Terus di sini ada gula gula pasir. pasir.
Ini semua sudah sesuai takaran satu adonan ya, viewers. Iya. Jadi tinggal campur-campur aja. Terus ada daun pandan Daun yang pandan. sudah diikat. Hmm. Kita agak dipukul sebentar Ya. biar aromanya keluar. Digeprek, istilah Iya. Indonesia-nya digeprek biar Terus aromanya di keluar. sini ada juga Gelatin. gelatin. Yang ini kalau kita pakai lift, kita udah sok pakai air dingin. Oke. Kalau yang lift, kalau yang powder kita juga sok. Oh. Nanti ada di resipi berapa Berapa ya takarannya? Terus Nah, ini ada garam. sedikit garam. Iya. Karena kalau coconut kena garam, rasanya semakin Lebih mak. Oke. Ini kita akan proses masak di Iya, sini ya. dimasak di sini. Oke, ini sudah selesai. Sudah siap kita cetak istilahnya Iya. ya. Kita taruh di kalau di rumah memang kalau nggak mau pakai kelapa, Iya. bisa langsung di mangkok. Di mangkok. Bebas. Ini Di hanya gelas. kasih lihat ya. Iya. Yang bikin beda di sini tuh itu. Tepatnya dari kelapa dan masih ada daging kelapa muda di dalam. Jadi semua bisa dimakan kecuali Yes. batok. Bener. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu tuh baunya udah coconut bawahnya banget ya. Ini harum. kita taruh di kulkas ya. Chiller atau Chiller berapa kulkas. lama? Kurang lebih sekitar 4 jam. Nah ini viewers sudah jadi. Ini yang Dan udah kita, jadinya. kita topping ya. Iya, sekarang kita akan garnish. Hmm. Sama kita akan kasih coconut, Ya. Itu daging kelapa muda daging kelapa muda, ya. terus kita Dan ada nangka. Kemudian ada ini coconut jelly ya. Ini sirup. 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 Jadi Sirup koko koko pandan ya, aromanya. koko pandan. Coconut jelly ada lagi ya. Iya, ada lagi yang dari air kelapanya Air yang kelapa tadi yang kita tadi ini nggak dibuang, jadi dibikin jelly. kasih. Ya, Terus ada nata de coco. nata de coco. Terakhir kita kasih selasi. Selasih. Selasinya boleh di sela-selanya, karena ini juga buat textural. Ya, Jadi kalau dimakan tetap ada. crunchy. Jadi crunchy nggak ya, terlalu makanya. soft semua gitu. Ya, Terakhir kita akan kasih homemade. homemade kopior ice cream. Homemade copier ice cream. Satu nice scoop di atas. Terus garnishnya toasted coconut flakes. Roasted coconut. Ini sudah jadi. Wah loh, aduh enak banget ya, seger nih. Viewers, selesai sudah. Ini panna cotta, ada kopior kelapanya, kopior es kelapa. kopior kelapa. Itu beres, thank you banget chef. Terima kasih kasih, banyak. terima sekali. kasih banyak. Viewers, mau udah ready berarti abis ini kita icip-icip ya. Tetap di Today Special. Proses pembuatan es kopior kita hari ini itu bedanya adalah di tekstur. Biasanya kalau es kopior di luaran cuman kopior, sirup sama air kelapa. Tapi kita take another step level up gitu. Jadi kita di serve-nya di coconut shell yang masih muda setengah. Terus kita isi coconut panna cotta. Terus kita top pakai ingredients-nya seperti coco pandan jelly, coconut water jelly, terus ada kelapa mudanya juga, nangka, sama es kopior ice cream yang kita bikinnya homemade. Terus to finish kita kasih dry coconut yang di toasted, jadi memberikan tekstur. Jadi ketika kita makan itu nggak cuman soft aja teksturnya, ada yang crunchy, ada yang soft, ada yang creamy, ada yang icy juga seperti ada es krimnya. Platingnya itu kita berbeda, kalau di luar pasti cuma di gelas atau di mana. Nah, kita pakai coconut shell, itu kita bagi dua, yang masih muda. Nah, airnya itu dibikin jelly. Nah, si shellnya ini kita kasih panna cotta. Jadi makanya presentationnya kalau kita pakai si coconut tadi di dalam coconut, jadi bisa langsung makan. Experience-nya pegang kelapanya juga pasti dapat, dan rasanya pasti dapat di si kelapanya tadi. Es kelapa kopior dari Pakai Jakarta.
Ya viewers, sekarang saatnya saya mencicipi, tapi saya nggak sendiri, ditemani sama Mbak Lira aja ya. Iya, Apa Lira kabar? aja Mas Markus, terima kasih, baik Boleh kenalin kabarnya. viewers di rumah ini siapa Lira itu di Park Hyatt Jakarta. Iya, saya Lira Dahlan dari Park Hyatt Jakarta selaku Director of Marketing Communications. Nah, jadi kalau perlu apa-apa bisa hubungi Lira langsung. Kali Boleh. ini saya ajak di luar SOP pekerjaannya. Betul. Saya ajak makan. Iya Ya kan, dong. bareng chef, ada 3 chef yang masakin 3 dish untuk saya hari ini. Yang pertama ada Chef Rima tadi, bikinin pecel Surabaya. Tuh, keren banget. Pecel Jadi Surabaya. namanya boleh pecel, tapi tampilannya lihat dong. Berbeda. Cakep banget ya. Betul. Bahan-bahannya juga kualitas prima. Dan selanjutnya ada lamb shank kebuli, Chef Ardi yang bikin. Tuh CDC di sini Iya, ya. jadi chef de cuisine-nya Chef de cuisine-nya dining room Park Hyatt dining room. Jakarta. Ini dia. Dari tadi saya udah ngiler, saya rasanya pengen makan pas di sana. Cuman saya harus tunggu sampai dessertnya keluar. Ini Chef Ali kreasinya ada kelapa kopior ya. Betul. Di bawahnya tuh ada panna cotta. Baik. Luar biasa. Dan di sini juga ada menu lainnya juga ya. Ada Ya. sate ayam, terus ada karena kan tadi Mr. Sebastian bikin bilangin juga perpaduannya antara Indonesia dan ada Italian. Betul. Jadi untuk Ya, di sini ada Italia, ada ya, ravioli, betul. ravioli dan juga ada rigatoni alla norma. Jadi itu ya Italiannya. Walaupun Ramadan, kalau misalnya viewers ajak temennya dari luar negeri pengen nyobain makanan Itali, bisa di sini. Betul ya. sekali, iya. Oke. Jadi kan konsepnya udah dijelasin sedikit oleh Mr. Sebastian. Saya pengen tahu, ini seating capacity-nya bisa menampung berapa orang? Ini kan karena lumayan panjang juga ya. Iya. Jadi dining room di Park Hyatt Jakarta, kita berlokasi di lantai 22 di hotel kita. Park Hyatt Jakarta memiliki seating kapasitas itu 216, Mas Markus. Dan kita karena lokasinya di lantai 22 tentunya memiliki pemandangan kota Jakarta yang indah. Selain itu buat para pelanggan yang ingin memiliki privacy, kita memiliki 4 semi private dining room ya, dan ada 1 private dining room ya. Kapasitasnya itu 8 untuk yang semi private dining room. Ada 2, terus ada yang 16 dan ada yang 12 untuk private dining room. Oh, iya. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya Jadi lebih bisa intimate mengadakan Ramadan gathering di dining room Park Hyatt Jakarta. Bukber, istilah Jawa. Bukber, iya benar. Istilah ibu-ibu arisan dan sosialita Iya. bukber. Kita bukber Park Hyatt yuk. Nah, kita Yuk. mulai makan yuk. Pertama ada pecel Surabaya. Iya. Ini kan tadi dibungkus ya. Sekarang kita potong. Ini ala-ala fine dining. Jadi kita mau lihat nih dalamnya seperti apa. Seperti apa? Tuh campurannya tuh udah Nah, kecampur ini ya. silahkan. Enak banget ya. Kita langsung santap. Selamat berbuka puasa, Mas Markus. Selamat makan. Selamat makan. Dia agak spicy ya. Walaupun kita berpuasa, tetap harus makan sayuran ya. Iya. Di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, sayuran tuh tetap harus disantap. Dan ini porsinya juga gramasinya pas banget untuk appetizer. Dan ini taste-nya benar-benar meng-appetite ya. Karena ada gurih, ada manis, ada pedes. Jadi ini pas banget viewers. Tuh. Enak. Crunchy-nya dapat dari sayuran. Dan yang penting, kalau di luar-luaran kan kadang bumbunya tuh pelit ya. Kalau di sini viewers, puas banget deh dengan bumbu dan sayurannya tuh. Pedasnya juga pas. Enak ya? Enak tentunya. Enak banget. Suka nggak? Suka Bener banget. ya? Ini favorit saya. Ini juga Kalau ada favorit makanan aku sih. Indonesia, harus ada makanan sayuran dengan, contohnya kan gado-gado, pecel, itu favorit banget. Iya. Kita lanjut. Rasanya sih pengen ngabisin, cuman masih ada yang lain itu. PR kita makan yang lain. Kita cobain yang lain ya. Ini ada Menu lamb shank. kedua, lamb Kepotong ya. shank, nasi kebuli. Ini
nggak perlu pisau tajam-tajam karena ini Udah lembut banget. udah lembut banget tuh. Mm-mm. Tinggal pisau tuh. Aduh, enak banget ini. Makasih loh malah Iya. diambilin. Kan jadi ini saya tuan rumah gantian sekali. Gitu. Duh, luar biasa ya ini. Oke, boleh ambil nasinya. Iya. Mbak Lira boleh. Oh iya, Mau terima ambil kasih. nasinya? Boleh deh. Sedikit. Sedikit aja ya. Kita cobain yang lain. Iya. Kalau banyak-banyak nanti kalau kamera udah off baru kita Iya, banyak-banyak betul. makannya. Wih, Ini enak acaranya banget. mungkin mau itu sambil Iya. ininya ya apa? Ini Ada enak nih. rum- Oh, ada rum kismis. raisin, ya. Terus ini harus ada ini balancingnya. Iya. Mm-mm. Jadi ada salad Iya. onion buat ngebalancing. Nah, saya penasaran sama ininya nih. Ini enak banget loh. Lembut banget ya. Lembut banget ya. Ini enak banget sih. Enak banget, viewers. Enak. Enak. Jempol 4. Enak banget. Nggak perlu pakai pisau ya. Enak banget loh. Udah kebelah sendiri. Pasti di rumah ngiler nih. Coba ini enak banget, viewers. Sekarang nasinya ya. Luar biasa. Terima kasih. Enak banget. Ini rekomendasi banget. Ini setelah Ramadan masih ada nggak? Kebetulan kalau untuk yang Ini lenseng nasi kebuli itu kita hanya ada selama bulan Iya. puasa ya. Tapi kalau yang makanan Indonesia dan makanan Itali akan selalu ada karena merupakan bagian dari konsep dining room itu sendiri. ini enak banget loh. Mungkin nggak ada rencana memasukin ke menu utama ini lemsengnya. Nanti disampaikan sama chefnya ya. Enak banget. Terima kasih. Nah, setelah yang gurih-gurih, nanti kita tutup dengan yang manis-manis ya. Nah, terakhir ini kita santap yang manis-manis nih, Lira. Nah, ini benar-benar pas ya, Ya. untuk penutup. Setelah makan yang Ya, setelah pedas, yang makan yang gurih-gurih, yang besar, berat-berat ya. ya. Ini perfect closure nih. Enak. Hmm. Karena dia kan homemade ya. Kalau biasanya tuh kalau yang homemade itu cepet banget larut karena kan ini berarti nggak pakai pengawet atau bahan-bahan yang bikin set lama gitu kan ice creamnya. Ini cepet banget larut dan semuanya serba kelapa, viewers. Seperti Chef Ali bilang, semua bisa dimakan. Terus kata saya kecuali batoknya. Karena ini kalau ada kulit kelapanya, ada kulit kelapa, ada daging kelapanya nih di dalam Iya, tuh. betul sekali. Kelapa muda bisa dimakan juga, semuanya bisa dimakan. Ini enak banget. Dan panah kokanya ya. Panah kotanya itu lembut banget, viewers. Tuh, katanya kalau panah kota bagus, itu bisa joget tuh. Ini kan tuh joget. Pindah-pindah begini, goyang-goyang. Jadi ini yang Lembut membedakan. banget. Enak banget. Nah, sebelum kita pamit nih, Lira, mungkin bisa di-share ke viewers di rumah. Kalau mau ngecek-ngecek update yang ada di The Dining tuh bisa lihat di mana? Kita banyak ya, bisa follow Hmm. IG-nya Park Hyatt Jakarta ya, Park Hyatt _Jakarta. Dan juga tentunya bisa telepon langsung ke Hotel Park Hyatt Jakarta di 311111234. Atau datang langsung, Atau boleh datang langsung. nikmati suasananya. Nih, siapa yang mau melewatkan pemandangan seperti ini sambil makan ya? Ya, Keren betul. banget. Makanya saya mau tetap di sini dulu, mau ngobrol-ngobrol juga sama Lira, mau menikmati makanan yang lain. Tapi kita pamit dulu ya. Ya, Thank you banget Lira atas waktunya dan Terima nemenin kasih, saya. Mas Markus. Salam buat semua chef yang udah Terima temenin kasih saya akan masak. disampaikan. Viewers, thanks for watching. Until next time. Bye-bye.